Bright morning, when this life is over, I'll fly away to that home on God's celestial shore. I'll fly away, I'll fly away, oh glory, I'll fly away. When I die, hallelujah, by and by, I'll fly away. Just a few more weary days and then I'll fly away to a land where joy shall never end. I'll fly away, I'll fly away, oh glory, I'll fly away. When I die, hallelujah, by and by, I'll fly away, I'll fly away, oh glory, I'll fly away. When I die, hallelujah, by and by, I'll fly away. By and by, I'll fly away, I'll fly away, oh glory, I'll fly away. When I die, hallelujah, by and by, I'll fly away. When I die, hallelujah, by and by, I'll fly away. Hallelujah, by and by, I'll fly away. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bau wajahku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan ku rasakan,
kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan ku rasakan, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan ku rasakan, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih anugerah-Mu. Biar dimanapun kami berada ya Tuhan, hadirat-Mu boleh memenuhi hati kami, hadirat-Mu boleh menjamah setiap kami. Kami buka hati kami ya Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan
hadirat-Mu Tuhan, oh, memenuhi aku. Oh, Kau menjamah hatiku, Kau memuaskanku. Haleluya, oh, kami buka hatiku. Haleluya. Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara-saudara. Izinkan saya menyampaikan selamat sore kepada GSKI Jemaat Betani Nginden, Manyar, Sukomanunggal, Citraland, dan seluruh cabang di Surabaya dan sekitarnya. Izinkan saya mewakili GKBJ Depok menyampaikan salam kepada saudara dan doa kami biarlah Gereja Betani terus diberkati oleh Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita minta pimpinan Roh Kudus untuk kita boleh bisa mengenal kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau adalah Allah yang berfirman bagi kami. Dan melalui perantaran Roh Kudus, Engkau telah memberikan kepada kami firman-Mu yang tertulis. Dan oleh Kristus firman-Mu yang menjadi daging. Kami rindu Tuhan, kami boleh mengenal kebenaran-Mu yang menguduskan kami. Yang boleh membawa kami menjadi orang Kristen yang dewasa di dalam Engkau. Biarlah Tuhan, kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang telah Engkau tebus, menjadi pribadi yang berguna bagi kerajaan Allah, yang menghadirkan kerajaan Allah dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan, di mana kerajaan Allah itu hadir, di situ berkat Tuhan akan mengejar kami semua. Kami siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pada tanggal 7 Maret ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan di mana kita akan belajar tentang kasih Allah yang sangat menakjubkan di dalam kitab Filemon. Saudara, saya ingin menyanyikan satu buah lagu yang dikarang oleh Fredrik M. Lehman yang berjudul Kasih Allah. Mungkin sebagian besar di antara kita tidak mengenal lagu ini, tapi kebanyakan lagu ini dinyanyikan oleh kalangan Protestan atau kalangan gereja-gereja Injili. Lagu ini berbunyi demikian. Kasih Allah amat besar yang tak dapat dilukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam telah berdosa, Ia mengutus anaknya, agar kita damai dengannya, dosa diampuninya. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam, dan luas, tetap teguh, tak berubah, sampai selama-lamanya. Yang keduanya saya tidak akan menyanyikan, saudaraku, saya akan membacakan seperti ini. Dalam dunia yang tak tetap, tahta kuasa kan lenyaplah. Manusia menolak firman, berpaling pada berhala, kasih Allah tak terduga, dan teramat besar, menyatakan penebusan bagi orang berdosa. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam, dan luas, tetap teguh, tak berubah, sampai selama-lamanya. Bait yang ketiga, saudara, dengan langit sebagai kertas, batang pohon sebagai pena, air laut sebagai dawat, tiap orang penulisnya tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat tak akan memuatnya. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam, dan luas, tetap teguh tak berubah, sampai selama-lamanya. Saudaraku,
lagu ini menggambarkan betapa hebatnya, betapa kasih Allah itu sangat mengagumkan. Nah, saudara, kita akan belajar hari ini bukan dari syair ini, saudaraku, tapi dari kitab Filemon tentang kasih Allah. Saya akan mengajak saudara untuk kita membaca firman Tuhan yang saya ambil di dalam Filemon pasal 1, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11, yang berbunyi demikian. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus, aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu, aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Coba perhatikan sekali lagi ayat 8 dan ayat yang ke-9, saudara. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintah kepadamu, apa yang harus engkau lakukan? Rupanya dalam ayat 8 ini, saudaraku, Paulus itu memiliki sebuah otoritas yang tinggi kepada seorang yang bernama Filemon. Dengan otoritas itu, saudaraku, Paulus bisa memerintahkan Filemon untuk melakukan sesuatu. Tetapi yang menarik, saudaraku, Paulus tidak menggunakan otoritasnya untuk meminta sesuatu kepada Filemon agar Filemon melakukan yang sangat penting yang diminta oleh Paulus. Di mana Paulus melihat kasih Allah yang ada di dalam diri Filemon, dan Paulus tahu kasih itu yang akan menggerakkan Filemon untuk melakukan sesuatu apa yang dirindukan oleh Paulus yang adalah bapak rohaninya. Ayat 9 berkata seperti ini, tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua. Lagi pula, sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Nah, saudara, di dalam diri Filemon ada kasih. Kita akan membaca, saudaraku, di dalam Roma pasal 5, ayatnya yang ke-5. Di dalam ayat ini menegaskan kepada kita, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam Filemon oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada Filemon. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati Paulus oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada Paulus. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam Onesimus kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada Onesimus. Atau kalau saya boleh coba kaitkan dengan kehidupan saya, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati Hengki Setiawan oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada Hengki Setiawan. Jadi, saudaraku, di dalam diri Filemon ada kasih. Dan kasih itu adalah kasih Allah yang telah dicurahkan di dalam hidup seorang yang bernama Filemon. Dan kasih itulah yang menggerakkan Filemon, kasih itu yang menggerakkan Onesimus, kasih itu yang menggerakkan Paulus, kasih itu yang menggerakkan Hengki Setiawan, kasih itu yang menggerakkan orang Kristen di sepanjang abad dan di segala tempat untuk melayani Tuhan habis-habisan. Kasih yang sangat mengagumkan itu, yang menjadi bahan bakar yang akan membakar hati setiap orang percaya untuk terus melayani dan berkorban bagi Kristus. Nah, saudara, kita akan melihat lebih lanjut tentang kitab atau surat Filemon. Surat Filemon ini memiliki latar belakang yang pertama, itu ditulis sekitar awal sebelum sesudah Masehi, yaitu tahun 60-an di Roma. Ya. Kemudian ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia ada di dalam penjara. Yang ketiga, surat ini sangat unik sekali karena itu bersifat pribadi. Jadi ini bukan ditunjukkan kepada jemaat, tapi ditunjukkan kepada seseorang yang bernama Filemon.
Ya, dan ini juga surat ini juga tidak bersifat pengajaran atau yang berisi doktrin atau prinsip-prinsip pastoral seperti Paulus menulis surat kepada Timotius atau kepada Titus. Dan surat Filemon ini saudara merupakan surat Paulus yang terpendek, saudara ya. Surat Paulus yang terpendek sesudah Yudas tentunya. Surat Paulus, surat kepada Yudas. Dan yang kelima, saudara, isi surat ini sangat penuh dengan kasih. Ya, surat yang syarat dengan kekuatan cinta dari Allah. Nah, saudaraku, kalau kita membaca di dalam ayat yang pertama dan kemudian di ayat yang kelima, 7, dan ayat yang ke-9, di situ kita akan menemukan bagaimana surat ini penuh dengan kekuatan cinta atau kekuatan dari kasih Allah. Contohnya misal kalau kita baca ayat yang kelima, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Yesus Kristus. Jadi saudaraku, Paulus menyaksikan bahwa kasih yang ada dalam diri Filemon adalah kasih yang terbukti, adalah kasih yang dapat dirasakan oleh orang banyak dan menggema sampai ke telinga Paulus. Kemudian kita melihat lagi ayat yang ke-7, dari kasih-Mu sudah peroleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Jadi kasih yang ada di dalam diri Filemon, kasih Allah itu bukan saja kasih yang menghibur Filemon, tapi adalah kasih yang juga menghibur orang-orang lain, saudaraku. Ayat yang ke-9, tapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Saudaraku, Paulus melihat di dalam diri Filemon ada kasih. Dan kasih itulah yang akan menggerakkan Filemon untuk melakukan sesuatu seperti yang diminta oleh Paulus bagi kemuliaan Allah. Jadi kurang lebih seperti itu latar belakang dari surat Filemon. Nah, saudaraku, surat Filemon ini kalau secara daftar isi itu dibagi menjadi beberapa bagian. Filemon pasal 1 ayat 1 sampai 3 itu berbicara tentang salam dan hormat. Jadi saudaraku, seperti biasanya surat-surat ditulis pada zaman itu, saudaraku, harus ada kata salam dan hormat. Termasuk ketika para penulis kitab Perjanjian Baru, termasuk Paulus, saudaraku, dia menggunakan prinsip umum, jadi memberikan salam dan hormat sebagai suatu penghargaan kepada orang yang menerima suratnya. Kemudian Filemon pasal 1 ayat 4-7 di situ berbicara pernyataan sukacita Paulus mendengar kasih dan imannya Filemon. Filemon pasal 1 ayat 8-21 permintaan Paulus kepada Filemon agar bisa menerima kembali Onesimus di posisi yang lebih terhormat. Kesiapan Paulus menjadi penjaminnya. Kemudian Filemon 1 ayat 22 permintaan Paulus tentang tumpangan di rumah Filemon. Kemudian saudaraku, Filemon pasal 1 ayat 23 sampai ayat 25. Kesimpulan, salam, hormat, dan doa berkat. Jadi saudaraku, kurang lebih seperti itu isi dan format dari tulisan Paulus kepada seorang yang bernama Filemon. Nah, saudaraku, di dalam surat Filemon ini, saudaraku, kita akan belajar 3 orang yang penuh dengan kasih Allah, yang dikuasai oleh kasih Allah. Yang oleh karena kasih Allah itu, maka mereka melayani Tuhan. Yang oleh karena kasih Allah itu, kita bisa melihat betapa ini menakjubkan di dalam ketiga pribadi ini. Yang pertama, suku kita akan melihat dari seorang yang bernama Rasul Paulus. Saya tidak akan mengutip dari bagian-bagian kitab Perjanjian Baru yang lain, ya, tentang siapa itu Rasul Paulus. Tapi cukup saku dari ayat 1 dari surat Filemon, kita bisa melihat gambaran betapa menakjubkan kasih Allah yang ada di dalam diri Paulus, yang membuat Paulus berani berkorban bagi kemuliaan Bapa, bagi kemuliaan Kristus. Saya akan bacakan saku ayat yang pertama. Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami. Perhatikan baik-baik, saudaraku, dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus. Saudaraku, Paulus itu dihukum bukan oleh karena perbuatan jahatnya. Paulus itu dihukum bukan oleh karena membunuh. Paulus itu dihukum bukan oleh karena mencuri. Paulus itu dihukum karena nama Yesus yang dia beritakan.
Karena nama Yesus yang diberitakan kepada orang Yahudi. Karena nama Yesus yang diberitakan kepada orang-orang Yunani. Karena nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus, sehingga banyak orang percaya kepada Yesus, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena nama Yesus yang diberitakan, Injil Kerajaan Allah mulai bergerak dari Yerusalem sampai pada kota Roma, yang merupakan pusat kekuatan Kekaisaran Romawi pada saat itu. Saudaraku, ada banyak orang yang membenci akan nama Yesus, baik dari politikus Romawi ataupun dari orang-orang yang beragama Yahudi, saudaraku, yang tidak suka akan usaha perjuangan Paulus yang memberitakan kasih Allah di dalam Kristus. Dan mereka akhirnya memenjarakan Paulus. Saudaraku, Paulus mengalami seperti apa yang dialami oleh Kristus. Kristus adalah merupakan wujud yang nyata dari kasih Allah yang diberikan kepada dunia ini. Dan Yesus menyatakan kasih Allah untuk menyelamatkan kita semua, untuk menebus kita semua. Dan karena kasih Allah itulah, maka Kristus harus disalibkan. Maka Kristus disalah mengerti, dihukum, dan kemudian mati tergantung di atas kayu salib. Dan salib itu adalah merupakan bukti yang konkret dari pribadi Kristus yang mengasihi kita semua. Dan penjara yang dingin itu, yang memenjarakan Paulus, adalah merupakan bukti yang konkret dari kasih Allah di dalam diri Paulus, yang menguasai Paulus, yang menjadi berkat buat Filemon, dan juga menjadi berkat buat Onesimus. Ini Paulus. Sekarang kita melihat tokoh yang kedua. Tokoh yang kedua itu adalah seorang yang bernama Onesimus, ya, Onesimus. Nah, saudaraku, Onesimus ini secara nama, saudaraku, itu artinya menguntungkan. Saudaraku, biasanya orang tua memberikan sebuah nama kepada orang itu, bukan sekedar asal-asalan, saudaraku, memberikan nama, tapi biasanya nama itu mengandung nilai, mengandung identitas, dan mengandung visi ke depan. Nah, kalau kita melihat suatu arti nama dari seorang yang bernama Onesimus, itu artinya menguntungkan. Secara nilai, suatu Onesimus itu seharusnya menjadi berkat buat banyak orang. Hidupnya itu harus selalu menguntungkan orang lain. Kemudian suatu secara visi, seharusnya kehidupan Onesimus, ya, di dalam pekerjaannya, di dalam usahanya, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, seharusnya semakin lebih menguntungkan orang-orang lain. Seharusnya seperti itu. Karena di dalam nama tergantung nilai, tergantung identitas, dan tergantung visi. Yang kedua, saudaraku, Filemon ini rupanya adalah orang yang sangat menyedihkan. Ya, dia itu sebenarnya adalah seorang budak yang dipekerjakan di rumah Filemon. Saudaraku, budak pada saat itu biasanya adalah orang-orang yang ada di sebuah negara, yang di mana negara itu dikalahkan, dan orang itu atau rakyat negara itu kemudian dijarah, diambil untuk dijadikan budak. Nah, pada saat itu saudaraku, ada 3 macam budak ketika sebuah negara dikalahkan dan rakyatnya dirampas. Ada 3 macam budak, saudaraku. Budak yang pertama itu adalah budak yang kuat badannya, yang hebat fisiknya, dan biasanya budak-budak seperti ini akan dijadikan semacam kayak adu ayam, saudaraku, ya, adu banteng begitu ya. Jadi saudaraku, mereka akan diadu, dan di mana orang-orang Romawi pada saat itu saudaraku melakukan sebuah taruhan, ya, sehingga saudaraku yang menang itu akhirnya mendapatkan keuntungan. Ya, yang menang itu saudaraku, bosnya akan mendapatkan keuntungan dari sebuah uang yang ditaruh. Yang kedua, saudaraku, adalah budak yang cacat. Ya, itu biasanya kalau budak yang cacat itu tidak mungkin saudaraku dipertarungkan di medan laga pada saat itu. Budak yang cacat itu biasanya akan ditaruh di sebuah rumah, dan biasanya itu akan menjadi orang yang membersihkan rumah, atau disebut sebagai dalam tanda petik vacuum cleaner, saudaraku. Jadi kalau tuannya pulang, saudaraku, dialah yang membersihkan kakinya. Ya, ketika ada remah-remah di bawah meja makan, saudaraku, maka orang ini akan membersihkannya.
Nah, ini budak yang kedua. Nah, budak yang ketiga itu adalah orang yang pinter, tetapi badannya agak lemah. Atau badannya tidak sekekar orang-orang yang diadu. Saudara. Nah, biasanya budak ini akan menjadi seperti, kalau saya bilang dalam tanda petik itu seperti kayak mesin kalkulator. Ya. Dia sebagai orang yang bisa memberikan masukan-masukan kepada tuannya. Nah, saudara, kalau kita melihat dari 3 latar belakang, ya, orang yang menjadi budak pada saat itu, ya, adalah besar kemungkinannya bahwa Onesimus ini itu adalah budak dalam pengertian mesin kalkulator yang membantu Tuhan untuk mencatat, menghitung secara detail dan sebagainya. Jadi saudaraku, sebenarnya Onesimus ini pada posisi yang lebih baik dari budak petarung. Ya, lebih baik dari budak orang yang disebut sebagai vacuum cleaner. Jadi secara posisi, budak yang seperti ini itu lebih menguntungkan buat dirinya. Karena dia tidak akan mati terbunuh, karena dia juga tidak akan terhina, karena dia mengerjakan sesuatu yang kotor di dalam rumah. Jadi saudaraku, masih ada sedikit keberhargaan lah dalam diri budak ini. Jadi kurang lebih seperti itu. Yang ketiga, saudaraku, rupanya Filemon ini adalah seseorang yang akhirnya mencuri dan melarikan diri. Saudara, seharusnya kalau Onesimus itu mempunyai arti menguntungkan, seharusnya dia memberikan keuntungan buat tuannya yang bernama Filemon. Tetapi saudaraku, ini tidak sesuai dengan jati dirinya. Tidak sesuai dengan nilai yang ada di dalam namanya atau visi yang ada di dalam namanya. Onesimus malah menjadi seseorang yang sangat merugikan akan tuannya yang bernama Filemon. Tapi puji Tuhan, saudaraku, ketika dia ditangkap dan dipenjara, dia bertemu dengan Paulus, diinjili, dan kemudian dia bisa menjadi orang yang bertobat. Onesimus diangkat menjadi anak rohani oleh Paulus dan dikatakan menjadi buah hatinya Paulus. Kalau Anda membaca di dalam Filemon pasal 1, ayat 10 dan 11. Dan Filemon itu dianggap sebagai seorang yang berguna. Filemon 1 ayat 11. Dan dipercaya oleh Paulus yang dianggap setia. Saudaraku, ketika dunia tidak bisa membawa seorang yang bernama Onesimus sesuai dengan nilai, identitas, dan visi namanya. Ketika orang-orang yang ada di sekitar kehidupan Onesimus tidak bisa mengubah hidupnya menjadi orang yang menguntungkan, menjadi orang yang bisa menjadi berkat. Percayalah, di dalam Injil, di dalam anugerah, Allah mampu mengubah seorang yang bernama Onesimus dari orang yang merugikan menjadi orang yang menguntungkan sesuai dengan nilai, identitas, dan visi dari namanya. Saudara, menurut catatan, Onesimus dari ke hari bukan saja menjadi orang yang bertumbuh di dalam Tuhan, tapi dia bisa menjadi seseorang yang dipercaya dalam sebuah posisi yang penting di dalam sebuah gereja yang ada di Efesus. Menurut catatan Ignatius, Onesimus diangkat menjadi seorang uskup di gereja Efesus. Saudara, betapa menakjubkan kasih Allah yang ada di dalam diri Onesimus, yang membuat dia akhirnya bertumbuh, mencapai puncak kehidupannya. Hal yang sama, Tuhan juga rindu lakukan itu dalam kehidupan saudara. Yang ketiga, saudaraku, kita akan belajar orang yang ketiga yang dicatat yang ada di dalam surat Filemon ini. Sebenarnya banyak, saudaraku, ya, tapi pemeran utamanya 3 orang ini. Ya, yang ketiga itu adalah seorang yang bernama Filemon. Ya, ayat 5 dan ayat 7, di situ kita menemukan satu keterangan tentang siapa itu Filemon. Ayat 5, karena aku mendengar tentang kasihmu kepada semua orang kudus dan tentang imanmu kepada Tuhan Yesus. Saudara, kalau kita membaca ayat ini, saudara, kita akan menemukan bahwa Filemon ini ya adalah seseorang yang boleh dikatakan sebagai pengurus atau sebagai salah satu pemimpin atau orang Kristen yang dewasa. Ya, dia bukan orang Kristen kanak-kanak, dia bukan orang Kristen tanpa pelayanan,
Dia adalah orang Kristen yang juga melayani Tuhan, yang rela membanting tulang, bekerja untuk memuliakan nama Tuhan. Dan yang lebih dari itu, saudaraku, bahwa Filemon ini bukan seseorang yang memiliki iman yang ecek-ecek, saudaraku. Ya. Iman yang murahan, tapi iman yang terbukti, iman yang kokoh, iman yang tidak bisa membuat Filemon itu bergeser dari sebuah pemahaman yang benar tentang firman Allah, yang benar tentang Kristus, yang benar tentang Allah. Filemon memiliki iman yang kokoh. Ayat yang ke-7, dari kasihmu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan saudaraku. Jadi saudaraku, kalau kita melihat di sini, kita melihat saudaraku, siapa itu Filemon. Filemon itu bukan sekedar dia sebagai seorang penghibur. Tetapi saudaraku, apa yang membuat dia bisa menghibur? Itu jauh lebih penting. Saudaraku, ada orang yang bisa menghibur karena uangnya. Ada orang yang bisa menghibur karena dia pintar bernyanyi, saudaraku. Ada orang yang bisa menghibur mungkin karena dia punya talenta-talenta tertentu. Tapi kalau kita membaca dalam ayat ke-7, saudaraku, kita akan menemukan bahwa Filemon adalah seseorang yang bisa menghibur even atau bahkan itu seorang rasul besar yang bernama Paulus. Bukan saja Paulus, kekuatan kasih yang ada di dalam diri Filemon itu bisa menghibur siapa saja, saudaraku, tanpa pernah berakhir. Jadi saudaraku, apa yang menjadi kekuatan, apa yang menjadi motivasi Filemon bisa menghibur, yaitu kasih. Bukan talenta, bukan uang, bukan posisi atau jabatan, bukan karena apa-apa di dalam diri Filemon, tetapi semata-mata karena kasih Allah yang ada di dalam diri Filemon. Saya berdoa, saudaraku, biarlah kasih Allah ini yang memotivasi kita untuk kita melayani Tuhan. Memotivasi kita untuk kita bisa menghibur orang banyak. Bisa menghibur gembala sidangmu. Bisa menghibur para pemimpin-pemimpin rohanimu. Karena engkau memiliki kasih Allah. Nah, kalau engkau memiliki kasih Allah dalam dirimu untuk menghibur mereka, percayalah, kasih saudara tidak akan pernah habis. Karena kasih Allah itu telah dicurahkan habis-habisan buat saudara dan saya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ini adalah 3 orang yang sangat penting yang berkaitan dengan surat Filemon, saudaraku. Kita sekarang akan belajar pelajaran rohani apa yang kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita tentang kasih Allah yang menakjubkan, yang ada di dalam diri Paulus, yang ada di dalam diri Onesimus, yang juga ada di dalam diri Filemon. Ya. Yang pertama, saudaraku, kita akan belajar. Yang pertama, kasih Allah itu mengejar. Yuk, sama-sama kita katakan. 1, 2, 3. Kasih Allah itu mengejar. Saudaraku, ketika saya membaca Kejadian pasal yang ketiga, Kejadian pasal 3 adalah merupakan sebuah pasal tentang kejatuhan manusia di dalam dosa. Kejadian pasal 3, saudaraku, merupakan sebuah catatan sejarah yang paling buruk di dalam kehidupan manusia. Karena manusia berusaha untuk melarikan diri dari hadapan Allah, untuk bersembunyi dari hadapan Allah. Tetapi saya bersyukur, saudaraku, walaupun di dalam Kejadian pasal 3, di situ mengandung sejarah manusia yang paling buruk. Tapi di sisi lain, saudaraku, di dalam Kejadian pasal yang ketiga, kita menemukan catatan yang paling menakjubkan, yaitu Allah mengejar Adam dan Hawa. Allah tidak lelah mencari Adam dan Hawa yang tersembunyi. So, aku mulai dari Kejadian 3 sampai nanti pada saat Yesus datang yang kedua kali. Saya ingin katakan kepada saudara bahwa Allah tidak pernah lelah untuk mengejar orang-orang berdosa, supaya mereka mendapatkan keselamatan di dalam Kristus. Supaya hubungan itu dipulihkan kembali di dalam Kristus. Filemon pasal 1 ayat yang ke-10. Kita menemukan, saudaraku, bahwa Allah yang mengejar Onesimus ini adalah Allah yang memakai Paulus sebagai tangan kasih karunia Allah untuk mengejar seorang yang bernama Onesimus. Perhatikan, Filemon
pasal 1 ayat yang ke-10. Mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang ku dapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Perhatikan baik-baik, saudaraku, Paulus menggunakan kalimat anakku yang ku dapat. Jadi saudaraku, kalau Onesimus, dia bisa melayani Tuhan. Onesimus akhirnya bisa berdamai dengan Filemon. Onesimus akhirnya bisa menjadi seorang uskup di Efesus. Itu bukan karena kebaikannya Onesimus. Siapa Onesimus, saudaraku? Dia seorang narapidana yang ditemukan di dalam penjara. Dia disamakan dengan orang-orang yang membunuh, orang-orang yang mencuri, orang-orang yang menipu. Dia ditangkap dan dipenjarakan di sana. Penjara adalah merupakan tempat di mana seseorang akan kehilangan masa depannya. Penjara merupakan tempat dari orang-orang berdosa, orang-orang kotor yang disatukan di situ. Dan di tempat yang kotor itu, di tempat yang tiada berpengharapan itu, di situ Tuhan melalui Paulus menemukan seorang yang bernama Onesimus. Paulus tidak pernah lelah mengejar Onesimus. Kenapa, saudaraku? Karena kasih Allah yang ada dalam diri Paulus, itulah yang membuat Paulus mendapatkan seorang yang bernama Onesimus. Saudara, apakah hati kita hari ini dikuasai oleh kasih Allah? Kalau hatimu dikuasai oleh kasih Allah, kau tidak akan pernah membiarkan orang-orang yang putus asa, orang-orang yang kehilangan pengharapan, orang-orang yang jatuh di dalam dosa, orang-orang yang terhina. Kau tidak akan membiarkan orang ini. Kau tidak akan menjauhkan orang ini. Engkau akan mendekati orang ini. Dan engkau akan memberitakan Injil kepada orang ini. Dan engkau akan mendapatkan orang ini seperti Allah mendapatkan Anda. Dan biarkan mereka mengalami melalui tangan saudara, melalui pemberitaan Injil saudara, orang ini bisa mengenal Yesus. Saudara, siapa orang itu? Coba mulailah dari keluarga saudara. Mungkin itu anak saudara, mungkin itu kakak saudara, mungkin itu adik saudara, mungkin orang-orang yang terdekat dengan kita. Suatu seringkali kita berdekatan kepada seseorang, kalau orang itu sangat baik, itu biasa, saudara. Seringkali kalau kita berdekatan kepada orang itu, kalau orang itu tidak bermasalah secara hukum, ya itu biasa, saudaraku. Karena kita berpikir nanti kalau kita dekat sama orang itu, nanti kita juga bisa dikejar-kejar nanti sama aparat hukum. Tetapi, saudaraku, seharusnya kita tidak demikian, saudaraku. Ketika orang bermasalah, ketika orang menghadapi masa depan yang sangat suram, jalan keluar yang Tuhan berikan kepada mereka bukan menjauhkan mereka, tetapi mendekati mereka, menyatakan kasih Allah yang menerima mereka apa adanya. Saya berdoa, saudaraku, Anda dikuasai oleh kasih Allah. Selanjutnya, saudaraku, seseorang yang dikuasai oleh kasih Allah, tak kala dia menjadi hebat, dia akan mengatakan begini, bukan karena aku, bukan karena talenta aku, bukan karena orang-orang yang mengangkat aku menjadi seperti ini, tapi karena kasih Allah itulah yang membuat saya bisa melayani Tuhan dan maksimal di sana. Yang kedua, saudaraku, pelajaran rohani apa yang akan kita bisa peroleh dari tulisan Filemon, dari kisah Filemon kepada Onesimus, Paulus kepada Onesimus, dan sebagainya. Kasih Allah itu mengampuni, saudara. Bahwa kasih Allah dalam Filemon memberi kemampuan untuk mengampuni Onesimus. Saudara, kalau saya ingin tanya sama saudara, kalau ada seseorang yang saudara angkat dia menjadi seorang karyawan, atau menjadi seseorang yang saudara percaya di perusahaan saudara atau di dalam keluarga saudara. Orang ini sebenarnya dari latar belakang yang sangat menyedihkan sekali, saudara. Dan saudara ingin mengangkat dia bisa menjadi orang yang lebih baik. Coba saudara bayangkan, kalau akhirnya dia mencuri uang saudara.
kalau akhirnya dia mengkhianati saudara. Dia berbuat jahat kepada saudara. Dan kemudian dia melarikan diri dari saudara. Umumnya, saudaraku, dan saya bisa memahami kalau saudara bisa membenci orang itu habis-habisan. Tapi ya saudara jangan sampai begitulah ya. Atau minimal saudara ya sudahlah, nggak membenci tetapi juga tidak mau mendekati orang itu. Tapi saudaraku, kita melihat betapa hebatnya kasih Allah yang menakjubkan itu yang ada di dalam diri Filemon. Saudaraku, Filemon menerima Onesimus. Bukan saja dia mengampuni, bahkan saudaraku, Paulus minta agar Onesimus itu dipercaya sebagai rekan sekerja, bukan budak, saudaraku. Bukan karyawan, tapi rekan sekerja. Lihat baik-baik, saudaraku, bagaimana Onesimus, bagaimana Filemon menanggapinya. Saudaraku, memang tidak ada catatan bahwa Onesimus mengatakan, bahwa Filemon mengatakan, Onesimus, aku mengampuni kamu. Memang nggak ada catatan itu, saudaraku. Tetapi saudaraku, dari buah-buah kehidupan dari seorang yang bernama Onesimus, di mana dia bisa menjadi rekan sekerja Filemon, dan bahkan saudaraku dipercaya untuk bisa menjadi seorang uskup. Saya sangat yakin sekali, saudara, bahwa Filemon adalah seseorang yang sudah mengampuni Filemon, yang sudah mengampuni Onesimus. Bahwa Filemon mengampuni Onesimus bukan saja dengan perkataan, tapi dengan sebuah tindakan. Bukan dengan emosi semata, tapi dengan sebuah perencanaan bagaimana membangun seorang yang bernama Onesimus ini menjadi orang yang berguna. Saudara, saya berdoa, setiap kita di tempat ini, kita nggak lepas dari yang namanya pernah dikhianati oleh seseorang. Dan mungkin hati kita terluka, bukan? Dan mungkin kita akan menjauhi orang itu. Dan mungkin kita akan membenci orang itu. Saudaraku, saya minta demi nama Yesus, ketika saudara dikuasai oleh hati seperti itu, jangan kau biarkan. Mari bersama-sama kita memberi sebuah ruang bagi Allah untuk menguasai hati kita, supaya hati kita dipenuhi dengan kasih yang menakjubkan. Percayalah, saudaraku, bahwa kasih Allah yang menakjubkan itu yang mampu mengubah Onesimus. Kasih Allah yang menakjubkan itu juga mampu mengubah orang-orang yang menyakiti hati saudara. Itulah sebab, saudaraku, kita akan masuk pada bagian yang ketiga tentang pelajaran rohani dari surat Filemon ini, yaitu kasih Allah itu mengubah. Dia mampu mengubah orang yang sangat buruk menjadi orang yang baik. Dia mampu mengubah dari orang yang tidak berguna menjadi orang yang berguna. Dia mampu mengubah dari orang yang melayani kejahatan menjadi orang yang melayani Tuhan sepenuhnya. Saudaraku, Onesimus adalah orang yang telah diubah oleh kasih Allah. Filemon adalah orang yang telah diubah oleh kasih Allah. Paulus adalah seseorang yang telah diubah oleh kasih Allah, mencapai suatu kemaksimalan di dalam hidup mereka. Saudara, kalau kita melihat apa yang diubah, Paulus kepada Onesimus, Paulus memiliki hati Bapa, kasih Allah yang menakjubkan itu, yang membuat Paulus memiliki hati Bapa kepada Onesimus. Dia mau menjadi penjamin, atau dengan kata lain, dia mau menanggung resiko deh. Kalau Onesimus merugikan, aku yang tanggung resikonya. Lihat baik-baik, saudaraku, seperti seorang ayah, seperti seorang bapak buat anak-anaknya. Saya tahu anakku ini sudah berubah. Aku akan menjadi penjamin kalau dia bermasalah. Nggak apa-apa kalau aku yang dipenjara. Nggak apa-apa aku yang harus bayar hutang itu. Saudaraku, Paulus memiliki hati Bapa kepada Onesimus. Bukan saja ditunjukkan dengan menjadi penjamin, tapi mementor seorang yang bernama Onesimus. Istilah anak yang dikemukakan oleh Paulus kepada Onesimus atau kepada Timotius dan yang lainnya, saudaraku, itu menunjukkan bahwa Paulus adalah seseorang yang mau bertanggung jawab kepada orang yang
telah dia beritakan Injil, yang telah mengalami keselamatan dalam Kristus, dan Paulus bertanggung jawab untuk mementor, membimbing dia dari tahap demi tahap, menjadi orang yang berhasil di dalam Tuhan. Seorang yang memiliki hati Bapa, saudaraku, yang dikuasai oleh kasih Allah, selalu memiliki sebuah mimpi bahwa anak rohani satu saat kalau bisa lebih besar dari dirinya. Dia tidak akan pernah merasa cemburu kalau anak rohaninya lebih pintar, lebih berhasil. Dia bersuka cita dan dia bersyukur kalau suatu saat anak rohaninya bisa mengambil posisinya sebagai seorang pemimpin di dalam gereja. Itu hati Bapa yang dimiliki oleh Paulus kepada Onesimus. Selalu berharap lebih baik. Bagaimana dengan saudara? Selanjutnya aku Filemon kepada Onesimus. Dari mana kita tahu bahwa Filemon ini mengalami sebuah perubahan yang sangat besar? Perhatikan baik-baik, mengampuni, menjadikan teman baik, bahkan diberi kesempatan untuk bisa menjadi orang yang lebih hebat dari seorang yang bernama Filemon. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, itulah Filemon yang memiliki hati Bapa. Sama seperti Paulus, sama seperti Yesus Kristus, sama seperti Bapa yang di surga. Selalu ingin membuat orang yang diselamatkan menjadi lebih baik. Bukan saja mengubah secara maksimal buat seorang yang bernama Paulus kepada Onesimus, Filemon kepada Onesimus, tapi Onesimus kepada Paulus dan juga kepada Filemon. Saya ingin beritahu kepada saudara, pengejaran kasih Allah kepada saudara dan pengampunan yang Tuhan berikan kepada saudara dan juga kepada Onesimus tidak hanya berhenti sampai pada sebuah pengampunan, saudara. Kasih Allah juga akan membentuk orang yang diampuni, membentuk orang yang diselamatkan, menjadi orang yang bisa berguna bagi kerajaan Allah. Kasih Allah itu bukan satu tiket yang diberikan oleh Allah setelah Anda diselamatkan, lalu seenaknya berbuat dosa, seenaknya berbuat jahat, seenaknya menyakiti hati orang lain, seenaknya melawan para pemimpin. Enggak, saudaraku. Kasih Allah yang diberikan kepada kita bukan tiket untuk melakukan kejahatan. Bukan. Kasih Allah yang di dalam diri Onesimus, yang ada dalam diri kita semua yang berdosa ini, akan memampukan kita berubah secara maksimal menjadi orang yang berguna bagi keluarga, berguna bagi gereja, berguna bagi negara. Suku kata berguna di situ, suku mempunyai arti sangat mudah diandalkan. Tidak sulit untuk diandalkan. Dan sudah tentunya, suku, kalau kita mengacu pada pemahaman seperti ini, suku, orang ini adalah orang yang mau berjuang habis-habisan untuk bisa menjadi orang yang dapat diandalkan. Kalau di gereja, dia akan belajar bagaimana bisa membangun gereja ini. Dia akan mempelajari Alkitab. Dia akan mempelajari seni memimpin. Dia akan mempelajari kemampuan-kemampuan, talenta-talenta. Bagaimana mempraktekkan. Dia akan mempelajari sehingga dia bisa menjadi orang yang berguna, dapat diandalkan. Kalau saudara adalah seorang anggota keluarga, kalau Anda adalah seorang anak, jadilah seorang yang berguna, yang sangat mudah diandalkan oleh orang tua Anda. Pernahkah Anda mengatakan iya kepada mama atau kepada papa? Papa, aku siap untuk mengantar adikku pergi ke sekolah. Mama, aku siap untuk mencuci piring, membantu mama. Aku siap, mama, untuk menjadi orang yang berguna, dapat diandalkan oleh papa dan mama. Kalau Anda adalah seorang karyawan di kantor, apakah Anda adalah seorang yang dapat diandalkan oleh bos Anda? Atau sebaliknya Anda menjadi seseorang yang justru membuat orang di kantor itu atau bos Anda merasa rugi kalau ada Anda di sana. Saya berdoa, aku jadilah orang yang berguna dan dapat diandalkan. Karena kasih Allah mampu mengubah saudara. Bukan karena Anda, tapi karena kasih Allah yang dicurahkan oleh Roh Kudus. Saudara, kalau Anda menjadi warga negara, apakah Anda menjadi orang yang berguna bagi negara? Dapat diandalkan. Minimal, Anda bisa menjadi seorang yang bisa membayar pajak dengan jujur.
menjadi orang yang berguna buat negara. Saya berdoa, saudaraku, biarlah kasih Allah yang menakjubkan yang ada di dalam surat Filemon ini, saudara alami secara pribadi, sehingga saudara menjadi orang yang kaya di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini. Biarlah firman-Mu ini mengubah hati kami. Biarlah firman-Mu ini membawa kami pada sebuah pengalaman yang indah tentang kasih Allah. Yang bukan sekedar teori, tapi kasih Allah yang akan bergerak dalam hidup kami. Keluar dan menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan, Kau berkati setiap kami mendengarkan firman ini. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia